Kemarin di dalam Maraqil Ubudiyah sudah dijelaskan, Syekh Nawawi sudah mengkritik keras ketika ada orang yang berfatwa bahwa satu habaib yang bodoh lebih baik daripada 70 ulama. Itu langsung ditepis di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Jangan dianggap remeh, ulama-ulama kita itu kaliber. Berapa banyak dari negara luar dari dulu ingin menjajah, bahkan sudah menjajah Nusantara. Tapi Nusantara masih kuat. Kalau kata Pak Mujib itu gak usah ngangkat pedang, Nusantara bukan pecundang. Bahkan Quraisy Shihab sendiri pun sudah mengatakan, Dewan Surahnya Rabi'ah Alawiyah sendiri, Habib Muhsin juga mengatakan, Nusantara itu sebelum datang orang-orang Arab sudah subur makmur, sudah Islam duluan. Ngapunten, itu bukan kata-kata saya, itu yang disampaikan oleh Quraisy Shihab dan Habib Muhsin sebagai Dewan Surah Rabi'ah Alawiyah. Artinya menyadari, tapi oknum-oknum inilah yang masih pemikirannya masih ada min sifatil jahiliyah. Makna di balik ardun mubarak yang memang tidak dicatat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini yang berani mengungkap adalah Syekh Nawawi Banten. Beliau hebat, kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, wasilah berkah dari guru Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, kita masih bisa bermuwajahah, bersilaturahim walaupun melalui media sosial. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan fadilah daripada silaturahim kita. Para hadirin, para jamaah, mudah-mudahan disehatkan, diberkahi, dimudahkan segala urusannya. Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Marahul Labid. Marahul Labid ini adalah karya daripada Syekh Nawawi yang kemarin sudah kita jelaskan. Tidak ada ulama yang mempunyai predikat Sayyidul Ulama il Hijaz kecuali orang Nusantara, Syekh Nawawi. Dan ini diakui seluruh dunia. Ketika beliau Syekh Nawawi berada di tanah haram, banyak dari sayyid-sayyid yang berguru mengambil ilmu kepada Syekh Nawawi. Kemarin kita sampaikan bahkan tidak ada orang yang mempunyai dari kalangan ulama di abad 19, 18, 19 sampai 20, bahkan mungkin sampai saat ini, yang mengambil julukan Sayyidul Ulama al-Hijaz gak ada, tetap Syekh Nawawi. Terus kemudian dari sekian banyak ulama yang ada di dunia, yang punya gelar Hadratus Syekh juga ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari. Tepuk tangan lagi buat Mbah Hasyim Asy'ari. Karena kalau yang memegang predikat Hadratus Syekh itu bukan ulama-ulama karbitan, bukan. Memang ulama yang betul-betul hafid dan hafal dari kutubus sittah yang sudah saya sampaikan kemarin. Sehingga gelar itu disandangkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian dari sekian banyak ulama yang memegang predikat sebagai musnidud dunya, ulama ahli sanad sedunia, juga ulama Nusantara. Siapa beliau? Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani. Maka kita sebagai orang Indonesia harus bangga. Kemudian yang mampu menyatukan dua thariqah yang berbeda, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, juga ulama Nusantara, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dari sekian banyak murid Syekh Ahmad Khatib Sambas yang mendapatkan amanah sebagai pemegang estafet TKN, ada 3 ulama yang jadi khalifah mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, 3-tiganya ulama Nusantara. Andai kata ada orang yang nanya, wah Ustadz ini membangga-banggakan Nusantara, ya bangga. Orang
orang kalian saja, kamu saja membanggakan margamu sendiri. Tidak sadar bahwa kalian itu adalah al-fakhru bil ahsabi wa ta'nu bil ansab. Membanggakan kaum sendiri, membanggakan marga sendiri, menghinakan marga-marga yang lainnya yang ada di Nusantara. Na'udzubillahi min. Itu adalah salah satu min alamatil jahiliyah. Kenapa saya ungkap? Kemarin di dalam Maraqil Ubudiyah sudah dijelaskan, Syekh Nawawi sudah mengkritik keras ketika ada orang yang berfatwa bahwa satu habaib yang bodoh lebih baik daripada 70 ulama. Itu langsung ditepis di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Jangan dianggap remeh, ulama-ulama kita itu kaliber. Kita mengetahui bahwa Syekh Nawawi Banten ini adalah orang yang mempunyai jiwa agamis dan nasionalis. Maka sudah barang tentu ketika warga masyarakat yang ada di Indonesia dibentuk karakter dan sifatnya menjadi agamis dan nasionalis, karena bapak ulamanya orang agamis dan nasionalis. Nanti saya buktikan, saya tunjukkan fatwa beliau yang menunjukkan bahwa beliau adalah agamis nasionalis. Sementara berapa banyak orang-orang yang menginginkan Islam secara kafah di Nusantara tetap tertolak dengan adanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita buka di dalam kitab ini, kita akan sedikit membuka sejarah biar tahu kenapa sih orang-orang itu berbondong-bondong ke negeri Nusantara, berbondong-bondong ke Indonesia. Ada apa di Indonesia itu? Saya sudah membaca beberapa tafsir, gak ada yang sehebat mentafsirkan di dalam Al-Quran seperti Syekh Nawawi Banten. Dan Syekh Nawawi Banten, kalau orang tidak sadar, tidak memahami di dalam tafsir ini, berarti kebacut. Beliau mengangkat marwahnya Nusantara di dalam tafsir ini, dalam surat Al-Baqarah. Nanti saya buka. Maka kadang-kadang orang ini, wah, bangga-bangga Nusantara. Nusantara itu gak ditulis dalam hadis. Di dalam hadis itu yang ditulis itu adalah Ardun Mubarak, itu adalah bumi Syam, Ba'dal Haramain, setelah Mekah Madinah, Syam yang disebut oleh Nabi, dan ya Yaman. Gitu kan dalam hadis Nabi. Baik, saya tunjukin dulu. Nanti yang punya kitabnya monggo buka kitab Marahul Labid karya Syekh Nawawi Banten. Bayangkan kitab ini dikaji di seluruh dunia. Ya, orang mana ini? Orang Indonesia. Bangga tidak para santri? Bangga. Ya, harus bangga. Kita buka dalam kitab ini. Saya tidak akan panjang lebar ya, karena kalau kita menerangkan dengan sesuai ajarannya para ulama, justru orang Nusantara sendiri itu menganggapnya ini adalah provokasi, kan kurang 5 ons lah kalau saya katakan, kan gitu. Nih, kalau kita buka sebelum saya baca tafsirnya, di dalam kitab Nasaihul Ibad, para santri pastinya sudah mengkaji. Di situ berapa banyak hadis-hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang menunjukkan jati diri Syekh Nawawi adalah orang agamis nasionalis. Bagaimana bisa kata Syekh Nawawi negara itu akan utuh kalau 3 komponen ini betul-betul saling bahu-membahu? Ada 3 komponen. Ada 3 komponen yang bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi negara. Ya, ada 3. Oh, tapi bukan politik ya. Ada 3 komponen. 1, beliau menyampaikan bahwa yang berperan penting untuk menjaga negara, menjadikan negara sebagai daulah yang subur makmur gemari pala jenawi, di situ ada peranan rakyat. Nanti saya bacakan hadisnya. Yang kedua, ada peranan umaro atau pemerintah. Yang ketiga, ada peranan ulama. Dari 3 komponen ini, yang paling fundamental berperan penting di dalam mensejahterakan negara adalah ulama.
Maka kata Imam Ghazali, beliau mengatakan negara akan hancur, rakyat akan hancur, pemerintahan hancur kalau ulamanya hancur. Apa yang menyebabkan ulama hancur? Wa fasadul ulama'i bihubbil jahi wal mal. Ada 2 poin. Ketika ulama ini senang dengan pangkat, kedudukan, harta, dunia, maka rusak negara. Gitu ya. Saya buka. Kata Syekh Nawawi begini, beliau menukil dari hadis Nabi. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang agamis nasionalis, walaupun beliau bermukim di Makkah. Beliau menyampaikan, menukil dalam hadis Nabi, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, lan tahlikar ra'iyatu wa in kana zalimatan musi'ah idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah. Saya kira para kiai, para gus, para habaib sudah pada baca ini. Kata beliau yang menukil dari hadis Nabi, rakyat umat selamanya tidak akan pernah hancur sekalipun rakyat itu orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang zalim, kalau para pemimpinnya, para tokoh agamanya adalah orang-orang yang amanah, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Rakyat ini banyak yang nggak mengerti agama. Masih terjadi, artinya dultiqsar, ibadahnya masih kurang, maksiatnya masih banyak. Kalau pemerintah dan tokoh agamanya orang-orang amanah, orang-orang soleh, negara gak akan hancur. Negara tidak akan hancur. Itu kata Syekh Nawawi yang menukil dari hadis Nabi. Walakin tahlikar ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyah idza kanatil wulatu zalimatan musi'ah. Tapi sebaliknya kata Syekh Nawawi, negara akan hancur walaupun rakyatnya ahli jihad, rakyatnya rajin sodakoh, rakyatnya rajin sholat dan lain sebagainya, ikut majlis taklim, ikut pengajian di mana-mana, negara tetap akan hancur kalau pemerintahnya, tokoh agamanya zolimatan musi'ah, orang-orang yang zolim, tidak amanah, memanfaatkan kepentingan dirinya terhadap rakyat. Naudzubillahimin. Dari kutipan ini kita bisa memahami betapa besarnya peranan Syekh Nawawi terhadap bangsa. Sekaligus Syekh Nawawi mengingatkan kepada kita, kan nggak tahu nasib santri, nanti ada yang jadi DPR, ada santri yang menjadi bupati, ada santri yang jadi presiden. Karena yang paling fundamental komponen negara ini ada di tangan sampean-sampean nanti. Jadi kata Syekh Nawawi begitu, negara itu tidak akan hancur walaupun rakyatnya masih banyak yang maksiat, kalau pemerintah dan tokoh agamanya orang-orang benar, orang-orang soleh. Tapi sebaliknya, negara itu akan hancur walaupun rakyatnya pada soleh, rajin sholawatan, rajin ngaji di mana-mana, kalau pemerintah dan tokoh agamanya zalimatan musi'ah. Naudzubillahimin. Maka gak nyampe, kadang-kadang yang disalahkan pemerintah. Kalimat wulatu buka dalam Syarah Tirmidzi. Jangan hanya pemerintah yang disalahkan dong. Wulatu ini adalah para pemimpin yang menguasai dalam hal agama dan hal dunia, termasuk umara dan ulama. Jangan dipotong kalimatnya, betul kata Syekh Nawawi. Makanya kadang-kadang para umara pemerintah ditogut togut, gak ngerti. Orang yang mengatakan togut, dia zalimatan musi'ah. Betul apa tidak? Jadi wulat itu jangan hanya diartikan sebagai umaro, karena komponen di dalam literatur bahasa Imam Ghazali ada 3: rakyat, umaro, ulama. Begitu. Oke, lanjut. Di dalam kitab Marahul Labid, tadi saya sampaikan kenapa orang-orang berbondong-bondong ke Nusantara. Bahkan berapa banyak dari negara luar dari dulu ingin menjajah, bahkan sudah menjajah Nusantara. Tapi Nusantara masih kuat.
Kalau kata Pak Mujib itu gak usah ngangkat pedang, Nusantara bukan pecundang. Bahkan Quraisy Shihab sendiri pun sudah mengatakan, Dewan Surahnya Rabitul Alawiyah sendiri, Habib Muhsin juga mengatakan, Nusantara itu sebelum datang orang-orang Arab sudah subur makmur, sudah Islam duluan. Ngapunten, itu bukan kata-kata saya, itu yang disampaikan oleh Quraisy Shihab dan Habib Muhsin sebagai Dewan Surah Rabitul Alawiyah. Artinya menyadari, tapi oknum-oknum inilah yang masih pemikirannya masih ada min sifatil jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Syekh Nawawi di dalam Al-Qur'an, beliau mengutip mengenai tentang perjanjiannya Bani Israel dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini kita akan memahami tentang Ardun Mubarak, bumi yang sejahtera, gemah ripah lojinawi. Bergeser dulu dalam sejarah, dalam matan hadis yang dikatakan oleh baginda Rasul, bumi yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel yang pada waktu itu adalah Yahudi. Ini kita nggak membahas tentang masalah polemiknya Israel Palestina, tidak. Ini kita membuka sejarah sesuai dengan referensi kitab yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten. Kalau kita melihat dalam redaksi hadis Nabi, Ardun Mubarak itu adalah bumi Syam. Setelah Ba'dal Haramain, setelah Mekah Madinah, ada yang disebut dengan bumi Syam. Bumi Syam itu adalah tempatnya para nabi. Itu yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel pada waktu itu. Bumi Syam pada saat ini telah terpecah menjadi 4 negara. Mana saja yang dikatakan bumi Syam dalam hadis Nabi sekarang terpecah: Palestina, Suriah, Yordania, sama satu lagi Libanon. Ingat-ingat, bumi Syam yang disabdakan Nabi dalam hadis itu sekarang terpecah menjadi 4: Palestina, Yordania, Suriah, sama Libanon. Dan 4 negara ini selalu digempur sampai dini hari. Kalau kita memahami sejarah dari situ, kita akan paham apa sih yang direbutkan oleh mereka. Walaupun kita orang pesantren, minimal paham sedikit sejarah, alhamdulillah. Secara substansi, mereka itu menagih janji yang telah dijanjikan oleh Allah, menginginkan sebagai penguasa di muka bumi yang menguasai Ardun Mubarak tersebut, atau bumi yang berkah tersebut. Karena mereka mengetahui bahwa negeri Syam ini adalah bumi yang paling berkah. Ada dalam Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada. Nih, saya akan berbicara tentang mafhum mukhalafah, makna di balik Ardun Mubarak yang memang tidak dicatat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini yang berani mengungkap adalah Syekh Nawawi Banten. Beliau hebat, kendal. Bagaimana kata Syekh Nawawi? Kita buka dulu di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Monggo yang di rumah bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid ay ala akli ta'amin wahidin wa huwa al-manna was-salwa. Zaman dulu ketika umat Nabi Musa, Bani Israel ini diselamatkan dari kejarannya Fir'aun, akhirnya berhasil diselamatkan. Kemudian Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa ingin memakan makanan yang berbeda-beda. Mereka mengatakan begini, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami ini nggak sabar dengan memakan hanya satu jenis makanan saja, gitu kan? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Orang Bani Israel ini meminta kepada Nabi Musa, coba kalau kamu sebagai nabi mintakan dong kepada Allah jenis-jenis makanan yang tumbuh dari muka bumi seperti sayur mayur, kemudian mentimun, kemudian kacang adas, wabasoliha, dan bawang merah. Beliau mensarahi, aimin atoyibil lati tukilu kal karfas. Karfas itu artinya seledri, seperti seledri. Wal karos, bawang yang besar, bawang pre. Tahu bawang pre yang besar. Wan na'nan, dan daun-daun yang harum untuk sayuran, makanan. Ini disarahi seperti itu sama Syekh Nawawi. Pertanyaannya saya,
permintaan Bani Israel seperti itu kepada Nabi Musa, secara matan hadis itu terjadinya adalah di Mesir. Saya tanya sama emas-emas, makanya kita harus bangga jadi orang Nusantara. Kira-kira di Mesir sayur mayur, mentimun, bawang merah, bawang putih, wortel, seledri, terus apa lagi, kacang adas, kira-kira tumbuh tidak di sana? Ini hebatnya Allah memujikan makna mukhalafah tentang hebatnya Ardul Mubarak yang ada di Nusantara. Dan berani ngungkap Syekh Nawawi, gak ada yang mensarai kayak gini. Beliau mengatakan begini, kata Syekh Nawawi, aimin al-tayyibil lati tukilu kal karfas wal karas wan na'na wa qithaiha wa fumiha wa aythaumiha wa adasiha wa basolya. Syekh Nawawi, yang diinginkan oleh Bani Israel pada waktu itu adalah jenis-jenis yang ada di Nusantara. Saya kira segitu bisa dipahami gak? Karena kalau saya buka lebih dalam bahaya. Maka tidak salah ketika orang-orang berbondong-bondong ingin merebut kekayaan Indonesia dengan bertransformasi agama, bertransformasi politik, bertransformasi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pada intinya mereka sama ingin merebut Ardul Mubarak yang ada di Nusantara. Monggo Pak Sakur di zoom, nanti dikiranya takutnya bohong. Yang punya kitab monggo dibuka. Ini halaman 24 surat Al-Baqarah ayat 61. Maka harus bangga kita. Di bumi Syam yo gak tumbuh sampai saledri, bawang pre, timun, wortel, itu di mana yang makanya benar dalam syahadah Madinah ini orang kadang-kadang memahami bahasa Arab tapi tidak paham makna penjelasannya. Kenapa Kanjeng Nabi merubah Yatsrib menjadi Madinatul Munawwarah? Saya artikan, Madinah itu adalah negeri atau kota, Munawwarah itu yang bersinar. Kalau bahasa kita jargonnya adalah gemah ripah loh jinawi. Madinatul Munawwarah itu adalah kota negara yang gemah ripah loh Cinawi. Saya tanya, yang punya jargon seperti itu di mana? Nusantara. Dan yang meneruskan amanah syahadah Madinah di mana? Nusantara. Dengan bukti adanya Bhinneka Tunggal Ika. Sedikit ke sejarah. Waktu Madinah belum jadi Madinah, masih Yatsrib, itu sering terjadi konflik horizontal antar agama, suku, antar bangsa. Ketika Nabi Muhammad hadir di Madinah, maka semua suku, semua agama, semua bangsa disatukan menjadi satu komponen, namanya syahadah Madinah. Jadilah Madinatul Munawwarah. Kira-kira Kanjeng Nabi agamis nasionalis apa tidak? Agamis nasionalis. Nah sekarang kalau orang menyalahkan yang nasionalis, goblok dobol. Wong itu amanah dari baginda Rasul. Maka hebat ulama kita. Sudahlah, karena syahadah Madinah ini bahasa Arab, kita kan punya tradisi sendiri. Gantilah Bhinneka Tunggal Ika. Begitu. Oke ya. Ini kalau saya buka lebih dalam lagi ya, karena ini berhubungan dengan geopolitik dunia. Yang minimal kita walaupun casingnya jadul-jadul saat ini, kita diajarkan oleh Abu Yamamah Ghufron memahami bagaimana begini, ini namanya bersyukur, tahadus bin nikmah atas apa yang diajarkan oleh Abu Yamamah Ghufron. Sallu alaihi. Yakin ya, bangga bahwa guru-guru kita, ulama kita ini adalah orang-orang yang agamis dan nasionalis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.